Society 5.0. Society ini merupakan konsep yang pertama kali diumumkan di Jepang oleh Perdana Menteri Shinzo Abe. Society 5.0 merupakan sebuah konsep yang mendefinisikan bahwa teknologi dan manusia akan hidup berdampingan dalam rangka meningkatkan kualitas taraf hidup manusia secara berkelanjutan. Dalam rangka mengantisipasi tren global tersebut, Society 5.0 diperkenalkan sebagai konsep utama atau inti di Rencana Dasar Kelima Sains dan Teknologi, yang diadopsi oleh Kabinet Jepang pada Januari tahun 2016. Era Society 5.0 diidentifikasi sebagai bagian dari salah satu strategi pertumbuhan di Jepang. Warga negara, lingkungan dan nilai-nilai warga negara menjadi semakin beragam dan kompleks. Tujuan dari era Society 5.0 adalah untuk mewujudkan masyarakat di mana orang menikmati hidup secara maksimal. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi adalah tujuan utama, dan bukan untuk kemakmuran segelintir orang terpilih. Sesuai dengan konsep yang dicanangkan oleh pemerintah, berbagai kegiatan telah dimulai di kalangan akademis Jepang dan industri. Dan, meskipun perkembangan teknologi terhadap manusia ini berasal dari Jepang, tujuannya bukan hanya untuk kemakmuran suatu negara saja. Kerangka kerja dan teknologi dikembangkan tanpa ragu yang akan berkontribusi untuk menyelesaikan masalah sosial tantangan di seluruh dunia. Melihat kembali sejarah manusia, kita dapat mendefinisikan berbagai tahap masyarakat. Society 1.0 didefinisikan sebagai sekelompok orang yang berburu dan meramu dalam hidup. Society 2.0 membentuk kelompok berbasis budidaya pertanian, peningkatan organisasi dan pembangunan bangsa. Society 3.0 adalah sekelompok masyarakat yang mendorong industrialisasi melalui revolusi industri, memungkinkan produksi massal. Society 4.0 adalah masyarakat informasional yang mewujudkan peningkatan nilai tambah dengan menghubungkan aset tidak berwujud sebagai jaringan informasi. Dalam evolusi ini, Society 5.0 adalah masyarakat informasional yang dibangun di atas Society 4.0, yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan kesejahteraan masyarakat di dunia. Meskipun Society 5.0 adalah strategi pertumbuhan Jepang, namun hal ini tidak terbatas pada Jepang, karena tujuannya sama dengan Sustainable Development Goals, SDG. Tantangan yang dihadapi Jepang, seperti populasi yang semakin menua, penurunan angka kelahiran, penurunan populasi dan infrastruktur yang menua, merupakan tantangan yang pada akhirnya akan dihadapi banyak negara lain. Sering dikatakan bahwa transformasi digital memiliki dampak drastis pada industri konvensional, dan juga meningkatkan kompleksitas sosial. Dan beberapa aspek negatif dari masyarakat digital, seperti risiko keamanan dan masalah privasi, kini menjadi jelas. Pada saat yang sama,
Tren untuk menciptakan nilai baru melalui teknologi digital dan berkontribusi pada masyarakat masa depan kini dapat dilihat di seluruh dunia. Evolusi transformasi digital bukan salah satu strategi yang bisa dihindari. Oleh karena itu, aspek negatif ini harus dibagikan dan diakui. Dan kami mencoba untuk mempercepat partisipasi berbagai pemangku kepentingan dan berbagi praktik terbaik. Masyarakat di masa depan mampu menyikapi dan memberikan pendekatan untuk mengurangi aspek negatif tersebut. Namun, hal ini akan membutuhkan dalam kata-kata kertas posisi, meruntuhkan 5 dinding, kementerian dan lembaga, sistem hukum, teknologi, sumber daya manusia, dan penerimaan sosial, menuju realisasi ekonomi dan masyarakat baru. Society 5.0 adalah penggabungan teknologi untuk kebutuhan manusia, jadi akan ada big data, robotik, kecerdasan buatan, dan Internet of Things. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan big data? Istilah big data mengacu pada data yang sangat besar, cepat atau kompleks sehingga sulit atau tidak mungkin untuk diproses menggunakan metode tradisional. Mengartikulasikan definisi big data yang sekarang mainstream sebagai 3V: volume, velocity, dan varietas. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software, dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Untuk membuat suatu ekosistem IoT, kita tidak hanya memerlukan perangkat-perangkat yang pintar, melainkan juga berbagai unsur pendukung lain di dalamnya. Perangkat cerdas ini diharapkan dapat membantu kerja manusia dalam menyelesaikan berbagai urusan atau tugas yang ada. AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama seperti manusia. AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning dan self-correction.
AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut. Salah satu contoh dari AI adalah teknologi deepfake yang dimiliki oleh Facebook. AI ini berfungsi untuk mengenali wajah orang yang ada pada postingan foto. Konsep penerapan AI yang sering kamu jumpai salah satunya adalah rekomendasi produk pada e-commerce. Robotik berasal dari kata robot yang berarti perangkat elektronik yang diprogram untuk melakukan tugas secara otomatis yang biasanya dilakukan manusia. Dengan kata lain, robotik adalah ilmu yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan robot. Tidak hanya itu, robotik juga bisa diartikan sebagai salah satu cabang teknologi modern yang mendesain, mengoperasi, mengkonstruksi, membuat, sekaligus mengaplikasikan robot. Meski tidak mudah dilakukan, saat ini robotik menjadi salah satu bidang ilmu yang semakin banyak digemari, terutama anak-anak muda. Kenapa tidak mudah? Tentunya saat ingin membuat robot, kamu perlu mempelajari ilmu mekanika, elektronik, algoritma, mesin, serta software komputer. Tidak heran kalau sekarang semakin banyak sekolah dan kampus menjadikan robotik sebagai pelajaran khusus maupun umum. Untuk implementasi dari konsep 5.0 dapat kita bahas mulai dari segi healthcare. Bayangkan jika kita tidak perlu pergi ke rumah sakit dan membuat janji temu, semua dapat dilakukan hanya dengan menghidupkan layar, lalu akan ada dokter yang menangani semua keluhan. Ya, inilah konsep di mana segala sesuatunya dapat dilakukan secara virtual, sehingga kompleksitas segala urusan manusia menjadi lebih simple, dan membuat segala hal menjadi mudah. Otomatis dalam menjemput. Ambulans dalam konsep ini digambarkan sebagai mobil patroli tanpa awak yang siap menjemput kapanpun pasien memerlukan. Robot ini khususnya ditujukan untuk lansia, yang diharapkan dapat membantu kualitas hidup pada usia rentan. Online pharmacy delivery merupakan konsep di mana pembelian obat dapat dilakukan hanya dengan menggunakan smartphone. Ini akan membantu orang-orang yang mengalami sakit parah. Aplikasi ini akan sangat membantu orang-orang yang tidak bisa keluar dari rumah. Saat ini aplikasi ini sudah mulai ada dan sudah mulai digunakan oleh orang-orang. Infrastruktur.
Mencegah kemacetan, tersinkronisasi dan pastinya mudah karena dapat diakses melalui smartphone, sehingga prosesnya cepat. Sensor pada infrastruktur publik ini berguna sebagai sensor penanda, peringatan akan bahaya, peringatan maintenance, dan mempermudah dalam pencatatan perawatan. Sehingga infrastruktur publik akan lebih terawat serta pengguna infrastruktur akan lebih nyaman dalam menggunakan infrastruktur publik tersebut. Pengawasan jalan ini berguna untuk banyak hal, mulai dari pengawasan pengguna jalan, pencatatan dan pengawasan kejadian kriminal, pencarian orang hilang, pengaturan lalu lintas, peringatan akan kemacetan, serta menjadi alarm awal untuk polisi atau pemadam dan ambulans ketika ada kejadian pada pengguna jalan. Mengingatkan ketika kita masuk zona karantina, zona berbahaya, peringatan awal tsunami dan gempa dan masih banyak hal lainnya. Bidang keuangan. Mata uang digital adalah uang dalam bentuk digital yang diterbitkan bank sentral sebagai alat pembayaran yang sah. Mata uang digital diatur sedemikian rupa oleh bank sentral, meliputi keseluruhan sistemnya. Ini juga berarti bank sentral berperan sebagai pihak ketiga atau penengah dalam sebuah transaksi yang dilakukan. Selain itu, sistem cashless juga memungkinkan Anda untuk melihat riwayat transaksi yang dilakukan. Hal ini dapat memberi manfaat untuk Anda mengelola anggaran. Pernahkah lupa membawa kartu atau device ketika kita ingin menarik uang dari anjungan tunai? Biometric withdrawal merupakan solusi tepat dalam hal itu. Karena biometrik merupakan sistem yang mengidentifikasi kita sebagai kunci, sehingga tidak perlu menggunakan kartu ataupun device untuk menvalidasi keaslian diri kita. Deep Face Payment merupakan identifikasi wajah yang dilakukan untuk pembayaran transaksi. Dengan Deep Face kita hanya perlu memperlihatkan muka ke kasir pembayaran. Hal lainnya. Dan berbagai daerah lainnya yang sulit dijangkau, sehingga orang-orang akan mendapatkan kemudahan akses barang ataupun hal lainnya melalui drone. AI Electronic Consumer merupakan konsep di mana barang elektronik dapat memberikan saran konsumsi, dan membuat makanan tersebut secara otomatis tanpa harus ada campur tangan manusia. Teknologi ini dapat membantu mempercepat proses dalam kehidupan manusia, terutama lansia ataupun orang dewasa yang tidak sempat memasak ataupun anak-anak.
AI asisten cerdas. AI ini akan berfungsi sebagai bantuan pengatur keseluruhan aktivitas terutama dalam sebuah ruangan. Contohnya mencari resep, memutar musik, menyalakan lampu, menyalakan barang elektronik dan menelpon seseorang, mencari sesuatu dan banyak lagi. Yang harus dilakukan hanya memberikan perintah melalui mikrofon. Unmanned Autobus merupakan bus tanpa awak di mana rute yang dijalankan sudah dapat diarahkan secara otomatis, sehingga tidak perlu menggunakan supir untuk mencapai rute tertentu. Karena rute sudah ditentukan dan bus hanya perlu berhenti pada tujuan. Traktor otomatis, penanam benih otomatis dan robot pemanen yang memungkinkan untuk manusia tidak lagi bekerja di ladang namun hanya mengawasi melalui device. Accounting Cloud merupakan konsep di mana toko-toko tidak perlu lagi menghitung jumlah penjualan, karena secara otomatis transaksi penjualan akan langsung tersimpan melalui cloud. Bahkan memungkinkan untuk secara otomatis mengkalkulasi penjualan dan pengurangan stok. Bahkan aksesoris ini juga dapat dilakukan untuk menganalisa atlet ataupun pemusik dan memperbaiki gerakan yang dilakukan. Metaverse merupakan dunia virtual 3D yang diciptakan menggunakan teknologi augmented reality, virtual reality, dan video, yang mana pengguna dapat merasakan hidup dalam dunia virtual. Baju teknologi ini memungkinkan untuk membantu manusia dalam melakukan kesehariannya. Konsep ini masih dalam penelitian dasar dan memungkinkan untuk dibuat. Baju teknologi ini bisa saja fungsinya suatu saat untuk membantu lansia dalam berjalan ataupun hal lainnya. Neural control merupakan sebuah konsep di mana otak mengatur pergerakan sebuah device, tidak menggunakan tangan namun langsung mengirimkan perintah dari otak. Hal ini sudah mulai diteliti oleh perusahaan bernama Neuralink dan sudah memasuki tahap awal uji coba. Mobil otomatis merupakan sebuah inovasi yang brilian. Mobil otomatis ini akan sangat membantu manusia, terutama ketika melakukan perjalanan jauh. Mobil otomatis juga akan mengurangi musibah kecelakaan karena sistemnya yang tersinkron dan kemampuan mesin yang presisi dalam berjalan. Hal ini dapat mengurangi kesalahan pada saat turun ke lapangan karena SDM yang sudah terlatih melalui simulasi tersebut.
sehingga kemungkinan berhasil akan meningkat dan akan meningkatkan umur kehidupan manusia. Masyarakat 5.0 mencapai tingkat konvergensi yang tinggi antara cyberspace, ruang virtual, dan ruang fisik, ruang nyata. Dalam masyarakat informasi masa lalu, Society 4.0, orang akan mengakses layanan cloud, database, di dunia maya melalui internet dan mencari, mengambil, dan menganalisis informasi atau data. Sementara itu, di masyarakat 5.0, sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya. Di dunia maya, data besar ini dianalisis oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Dan hasil analisisnya diumpankan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. Di masyarakat informasi masa lalu, praktik umum adalah mengumpulkan informasi melalui jaringan dan menganalisisnya oleh manusia. Namun, dalam masyarakat 5.0, orang, benda, dan sistem semuanya terhubung di dunia maya dan hasil optimal yang diperoleh oleh AI melebihi kemampuan manusia diberi feedback ke ruang fisik. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan masyarakat dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Di masyarakat 5.0, nilai baru yang diciptakan melalui inovasi akan menghilangkan kesenjangan regional, usia, jenis kelamin, dan bahasa, dan memungkinkan penyediaan produk dan layanan yang dirancang secara halus untuk beragam kebutuhan individu dan kebutuhan laten. Dengan cara ini, akan mungkin untuk mencapai masyarakat yang dapat mempromosikan pembangunan ekonomi dan menemukan solusi untuk masalah sosial. Demikian perjumpaan kami, tutup dulu sampai di sini. Sampai berjumpa di video lainnya. Terima kasih.